Selamat datang di dunia wingit. Suara azan subuh yang menggema dari pengeras suara masjid kecil di ujung gang itu menjadi penanda awal hari bagi Pak Harto. Dengan langkah pelan namun pasti, lelaki berusia 50 tahun itu menyusuri lantai dingin masjid yang sudah ia anggap seperti rumahnya sendiri. Tangannya yang mulai keriput menggenggam sapu lidi, membersihkan halaman dengan penuh ketelatenan, seolah setiap helai daun kering yang ia singkirkan adalah bagian dari ibadah yang tak terlihat. Pak Harto bukanlah orang berada. Sejak muda, hidupnya dihabiskan untuk pekerjaan serabutan, menjadi kuli bangunan, penjaga parkir, bahkan pernah menjadi buruh angkut di pasar. Namun, tak satu pun pekerjaan itu bertahan lama. Hingga akhirnya, sekitar 10 tahun lalu, ia dipercaya menjadi marbot masjid di kampungnya. Upahnya tidak seberapa, hanya cukup untuk makan sehari-hari, itu pun seringkali harus dihemat. Wajah Pak Harto tampak lebih tua dari usianya. Kulitnya legam terbakar matahari, rambutnya sudah banyak memutih, dan punggungnya sedikit membungkuk. Namun, di balik penampilan yang sederhana itu, tersimpan hati yang hangat dan tulus. Ia dikenal sebagai sosok yang jarang mengeluh. Bahkan, dalam keadaan serba kekurangan, ia masih menyempatkan diri membantu orang lain. Pak Harto, sudah dari tadi ia bersih-bersihnya. Sapa seorang jamaah yang baru datang untuk salat subuh. Pak Harto tersenyum, matanya menyipit ramah. Iya, Pak, biar jamaah nyaman. Masjid ini kan rumah kita semua. Jawaban itu sederhana, tapi keluar dari hati yang benar-benar meyakininya. Setelah selesai membersihkan halaman, Pak Harto masuk ke dalam masjid. Ia merapikan sajadah, meluruskan saf, dan memastikan semuanya dalam keadaan bersih. Baginya, menjaga masjid bukan sekadar pekerjaan, melainkan amanah yang ia pegang dengan sepenuh hati. Tak lama kemudian, suara langkah kaki jamaah mulai memenuhi ruangan. Pak Harto berdiri di sudut, memperhatikan dengan wajah tenang. Ia tidak pernah berebut menjadi yang paling depan, tidak pula mencari perhatian. Ia hanya ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik. Usai salat subuh, sebagian jamaah langsung pulang. Namun, Pak Harto tetap tinggal sejenak. Ia duduk bersila di pojok masjid, membaca doa dengan khusyuk. Di saat itulah, seringkali pikirannya melayang pada kehidupannya sendiri. 3 tahun yang lalu, ia menikah dengan seorang perempuan bernama Karminah. Pernikahan itu bukanlah kisah cinta yang mewah atau penuh romansa seperti yang sering diceritakan orang-orang. Karminah juga sudah tidak muda lagi. Usianya hampir mendekati 50 tahun. Ia adalah perempuan sederhana yang hidup sendiri setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Pertemuan mereka pun terjadi tanpa rencana. Karminah sering datang ke masjid untuk mengikuti pengajian, dan dari situlah mereka mulai saling mengenal. Tak ada kata-kata manis yang berlebihan, hanya percakapan sederhana yang lama-lama menumbuhkan rasa saling memahami. Kalau kita sama-sama sendiri, kenapa tidak saling menjaga? Begitu kata Pak Harto waktu itu. Karminah tidak langsung menjawab, tapi beberapa minggu kemudian, mereka sepakat untuk menikah secara sederhana. Tanpa pesta, tanpa kemewahan, hanya dihadiri beberapa orang kampung. Sejak saat itu, hidup Pak Harto berubah sedikit. Ia tidak lagi pulang ke kontrakan kosong. Ada seseorang yang menunggunya, seseorang yang menyiapkan air hangat dan makanan sederhana. Kehadiran Karminah menjadi penguat dalam kehidupannya yang penuh keterbatasan. Kontrakan mereka kecil, hanya terdiri dari satu kamar, satu ruang tengah, dan dapur sempit di belakang. Dindingnya dari papan yang sudah mulai lapuk, dan atapnya terkadang bocor saat hujan deras turun. Namun, bagi Pak Harto, tempat itu sudah lebih dari cukup. Yang penting kita masih bisa berteduh, katanya suatu malam ketika hujan mengguyur deras dan air mulai menetes dari atap. Karminah hanya tersenyum, lalu meletakkan ember di bawah tetesan air. Yang penting kita bersama, Pak. Kalimat itu selalu menghangatkan hati Pak Harto. Meski hidup dalam keterbatasan, Pak Harto memiliki kebiasaan yang membuat banyak orang heran. Ia gemar bersedekah. Setiap kali menerima uang, sekecil apapun, ia selalu menyisihkan sebagian untuk diberikan kepada orang lain.
Di sekitar masjid, sering terlihat anak-anak jalanan yang datang meminta makanan. Ada juga pengemis tua yang duduk di pinggir jalan, menadahkan tangan dengan wajah lelah. Banyak orang yang hanya lewat tanpa peduli, tapi tidak dengan Pak Harto. Suatu siang, setelah membersihkan masjid, ia berjalan ke warung kecil di ujung gang. Dengan uang seadanya, ia membeli beberapa bungkus nasi. "Buat siapa, Pak?" tanya pemilik warung. "Buat anak-anak di depan itu," jawabnya sambil menunjuk ke arah jalan. Ia kemudian membagikan nasi itu satu persatu. Wajah anak-anak itu langsung berubah cerah, seolah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. "Terima kasih, Pak," kata mereka serempak. Pak Harto hanya tersenyum. "Makan yang banyak. Ya, biar kuat." Ia tidak pernah merasa kehilangan meski uangnya berkurang. Justru, ada rasa damai yang sulit dijelaskan setiap kali ia melihat orang lain tersenyum karena bantuannya. Namun, tidak semua orang memahami sikapnya itu. "Pak Harto, hidup sendiri saja susah, kenapa masih suka memberi?" tanya seorang tetangga suatu hari. Pak Harto menghela napas pelan, lalu tersenyum. "Rezeki itu bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal cukup atau tidak. Kalau kita merasa cukup, kita pasti bisa berbagi." Jawaban itu membuat orang tersebut terdiam. Bagi Pak Harto, hidup bukan tentang mengumpulkan harta. Ia sudah terlalu lama hidup dalam kekurangan untuk memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari materi. Justru, dalam memberi, ia merasa lebih hidup. Sore hari menjelang, matahari mulai merendah di ufuk barat. Pak Harto kembali ke masjid untuk bersiap menyambut waktu maghrib. Seperti biasa, ia mengecek tempat wudhu, memastikan air mengalir dengan lancar, dan membersihkan lantai yang mulai berdebu. Dari kejauhan, terlihat sosok Karminah berjalan pelan menuju masjid. Ia membawa termos kecil dan beberapa gorengan yang dibungkus kertas. "Pak, ini buat buka nanti," katanya sambil menyerahkan bungkusan itu. Pak Harto menerima dengan senyum hangat. "Terima kasih, Minah." Mereka duduk sebentar di teras masjid, menikmati angin sore yang sejuk. Tidak banyak yang mereka bicarakan, tapi keheningan itu justru terasa nyaman. Dalam kesederhanaan hidup mereka, ada ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Tidak ada ambisi besar, tidak ada keinginan berlebihan. Hanya menjalani hari demi hari dengan penuh syukur. Pak Harto memandang langit yang mulai berubah warna. Dalam hatinya, ia hanya berharap satu hal, agar ia selalu diberi kekuatan untuk menjalani hidup dengan ikhlas, dan tetap bisa menjadi orang yang bermanfaat, sekecil apapun itu. Dan di tengah kehidupan yang sederhana itulah, kisahnya perlahan akan bergerak menuju sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin tipis masuk melalui celah-celah dinding papan kontrakan Pak Harto yang sudah mulai lapuk. Karminah duduk di sudut kamar, menggendong bayi mereka yang masih berusia beberapa bulan. Wajahnya tampak cemas. Matanya tak lepas dari wajah kecil anaknya yang terus meringis pelan. "Pak," suara Karminah lirih, hampir bergetar. Pak Harto yang sedang menuangkan air ke dalam ember untuk bersih-bersih segera menoleh. "Kenapa, Minah?" Karminah mengusap dada bayi itu perlahan. Dari tadi malam batuk terus. Napasnya juga kayak berat. Pak Harto mendekat. Ia memperhatikan anaknya dengan seksama. Bayi kecil itu tampak lemah. Sesekali terdengar suara batuk kecil yang serak, disertai napas yang seperti tertahan. Hidungnya juga tampak sedikit tersumbat. "Sudah dikasih minyak telon?" tanya Pak Harto pelan. "Sudah, Pak. Dari semalam juga aku gendong terus. Tapi belum mendingan," jawab Karminah. Matanya mulai berkaca-kaca. Pak Harto terdiam sejenak. Hatinya terasa tidak tenang. Ia bukan orang yang mudah panik, tapi melihat kondisi anaknya seperti itu membuat dadanya sesak. "Kalau begitu, kita bawa ke rumah sakit saja," ucapnya akhirnya, dengan suara tegas namun tetap lembut. Karminah mengangguk cepat. Ia sudah menunggu keputusan itu. Tanpa banyak bicara, Pak Harto segera bersiap. Ia mengambil jaket lusuhnya, lalu menggendong bayi itu dengan hati-hati. Karminah berjalan di sampingnya,
menggenggam ujung kain bayi itu dengan cemas. Perjalanan menuju rumah sakit tidaklah dekat. Mereka harus naik angkot 2 kali. Di sepanjang perjalanan, Pak Harto hanya bisa berdoa dalam hati, memohon agar anaknya tidak mengalami hal yang lebih buruk. Sesampainya di rumah sakit, suasana ramai langsung menyambut mereka. Bau obat-obatan yang khas menusuk hidung. Pak Harto terlihat sedikit canggung, tapi ia tetap berusaha tenang. Ia segera menuju bagian pendaftaran. BPJS. Pak, tanya petugas. Iya, jawab Pak Harto singkat sambil menyerahkan kartu yang sudah agak lusuh. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya nama anak mereka dipanggil. Mereka masuk ke ruang periksa dengan langkah pelan. Seorang dokter muda menyambut mereka dengan ramah. Ada keluhan apa, Pak? Tanya dokter itu. Karminah menjawab lebih dulu. Suaranya masih dipenuhi kekhawatiran. Anak kami batuk dari semalam. Dok, napasnya juga kayak berat. Dokter itu mengangguk, lalu mulai memeriksa bayi tersebut. Ia mendengarkan napasnya dengan stetoskop, memeriksa suhu tubuhnya, dan memperhatikan kondisi umum si bayi. Wajah dokter itu berubah sedikit serius. Pak Harto menelan ludah. Gimana, dok? Dokter itu menarik napas pelan sebelum menjawab. Anaknya mengalami gejala paru-paru basah. Pak, ini biasanya karena infeksi dan kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Karminah langsung menutup mulutnya, menahan tangis. Paru-paru basah? Ulang Pak Harto pelan, seolah memastikan ia tidak salah dengar. Iya, Pak, lanjut dokter itu dengan tenang. Kalau tidak ditangani dengan baik, bisa berbahaya. Tapi kalau dirawat dengan benar, insya Allah bisa sembuh. Pak Harto mengangguk, meski dalam hatinya rasa takut mulai merayap. Dokter kemudian melanjutkan, saya mau tanya, di rumah anaknya tidur di mana? Pak Harto saling pandang dengan Karminah. Ia menjawab jujur, kami tidur di lantai. Dok, pakai kasur tipis. Dokter itu menghela napas pelan. Itu salah satu penyebabnya. Pak, lantai itu dingin. Apalagi kalau malam, bayi sangat rentan. Udara dingin bisa memperparah kondisi paru-parunya. Karminah menunduk, merasa bersalah. Mulai sekarang, anaknya harus tidur di tempat yang lebih hangat. Idealnya di atas ranjang atau dipan, supaya tidak langsung terkena dingin dari lantai, jelas dokter itu. Pak Harto terdiam. Kata-kata itu seperti menekan dadanya. Ranjang, dipan, sesuatu yang bagi orang lain mungkin sederhana, tapi bagi mereka terasa seperti hal yang sulit dijangkau. Kami akan usahakan, dok, ucap Pak Harto pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Dokter itu mengangguk. Selain itu, saya akan beri obat. Pastikan diminum sesuai aturan. Dan kalau napasnya makin berat atau demam tinggi, segera bawa kembali ke sini. Setelah pemeriksaan selesai, mereka keluar dari ruangan dengan langkah yang lebih berat dari sebelumnya. Karminah masih memeluk bayinya erat, seolah takut kehilangan. Di kursi tunggu, mereka duduk bersebelahan tanpa banyak bicara. Hanya suara orang-orang berlalu lalang yang terdengar. Pak, suara Karminah lirih. Iya, kita harus punya ranjang buat anak kita, katanya, kali ini dengan nada yang lebih tegas meski matanya masih basah. Pak Harto menatap wajah istrinya. Ia tahu, itu bukan sekadar keinginan, tapi kebutuhan. Iya, Minah, jawabnya pelan. Kita usahakan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu itu tidak mudah. Penghasilannya sebagai marbot hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk makan saja, mereka sering harus berhemat. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi. Pak Harto berjalan sambil menggendong bayinya. Sesekali menatap wajah kecil itu yang tampak lemah. Setiap tarikan napas si bayi seperti menjadi beban di hatinya. Sesampainya di rumah, Karminah segera menyiapkan tempat tidur seperti biasa, kasur tipis di lantai, dengan selimut seadanya. Ia mencoba melapisi dengan kain tambahan agar sedikit lebih hangat. Pak Harto berdiri di ambang pintu kamar, memandangi pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ia teringat kata-kata dokter tadi. Lantai itu dingin. Bayi sangat rentan.
Tangannya mengepal pelan. Masa aku tidak bisa memberikan tempat tidur yang layak untuk anakku sendiri? Gumamnya dalam hati. Malam itu, mereka tidur dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi ketenangan seperti sebelumnya. Setiap batu kecil dari bayi mereka membuat Karminah langsung terbangun. Pak Harto pun beberapa kali bangun, memastikan anaknya masih bernapas dengan baik. Di tengah keheningan malam, Pak Harto menatap langit-langit rumah yang gelap. Ia tidak bisa memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Namun, di balik rasa itu, perlahan muncul tekad yang kuat. Apapun caranya, ia harus mendapatkan ranjang untuk anaknya. Bukan besok, bukan nanti, tapi secepat mungkin. Tekad itu terus terngiang di kepala Pak Harto sejak malam panjang yang ia lalui tanpa tidur nyenyak. Setiap kali ia mendengar batu kecil dari bayi mereka, hatinya seperti diremas. Kata-kata dokter di rumah sakit terus berputar dalam benaknya. Lantai yang dingin bisa memperparah kondisi paru-paru. Pagi itu, setelah menyelesaikan tugasnya sebagai marbot, Pak Harto tidak langsung pulang. Ia duduk sebentar di serambi masjid, menatap lantai dengan pikiran yang sibuk menghitung. Uang yang ia miliki tidak banyak. Sebagian sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian lagi untuk ongkos ke rumah sakit dan membeli obat. Ia menarik napas panjang. Ranjang baru jelas tidak mungkin, gumamnya pelan. Namun, ia tidak kehabisan akal. Pikirannya langsung tertuju pada satu tempat, pasar barang bekas. Dengan langkah cepat namun tetap sederhana, Pak Harto berjalan menuju pasar yang jaraknya sekitar 2 km dari masjid. Matahari sudah mulai meninggi, tapi ia tidak menghiraukan panas yang menyengat kulitnya. Yang ada di benaknya hanya satu, mendapatkan ranjang untuk anaknya. Pasar itu ramai seperti biasa. Suara tawar-menawar bercampur dengan teriakan pedagang, menciptakan hiruk-pikuk yang khas. Di bagian belakang pasar, terdapat deretan penjual barang bekas, mulai dari kursi, lemari, hingga perabot rumah tangga lainnya. Pak Harto berjalan perlahan, matanya menyapu setiap sudut. Ia mencari sesuatu yang mungkin masih layak pakai, sesuatu yang bisa ia bawa pulang tanpa harus mengeluarkan uang terlalu banyak. Hingga akhirnya, langkahnya terhenti di depan sebuah lapak yang menjual berbagai perabot kayu bekas. Seorang pria paruh baya duduk di sana, sedang merokok sambil menunggu pembeli. "Mau cari apa, Pak?" tanya penjual itu ketika melihat Pak Harto mendekat. Pak Harto tersenyum sopan. "Saya cari ranjang bekas, Pak, yang masih bisa dipakai." Penjual itu mengangguk, lalu menunjuk ke arah tumpukan kayu di belakangnya. "Ada beberapa di situ. Silakan dilihat." Pak Harto mendekat. Ia mulai memeriksa satu persatu. Ada yang sudah patah kakinya, ada yang kayunya retak, dan ada pula yang tampak sudah hampir hancur. Namun, di antara tumpukan itu, ia menemukan sebuah ranjang sederhana. Bentuknya tidak terlalu besar, kayunya tampak kusam, tapi masih terlihat utuh. Ia mencoba menggoyangkan sedikit. Ranjang itu berderit pelan. "Kalau yang ini, berapa, Pak?" tanya Pak Harto. Penjual itu bangkit dari duduknya, lalu mendekat. "Itu, ya lumayanlah. Masih bisa dipakai. 150.000. Pak Harto terdiam sejenak. Ia menelan ludah. Jumlah itu cukup besar baginya. "Bisa kurang, Pak?" tanyanya hati-hati. Penjual itu menghela napas. "Ya, 120.000 lah, paling murah." Pak Harto kembali terdiam. Ia menghitung dalam hati. Uangnya pas-pasan, tapi masih cukup jika ia benar-benar menghemat untuk beberapa hari ke depan. Ia menatap ranjang itu sekali lagi. "Baik, Pak, saya ambil," katanya akhirnya. Penjual itu mengangguk, lalu membantu mengangkat ranjang tersebut. Setelah transaksi selesai, Pak Harto berusaha membawa ranjang itu sendiri. Ia memikulnya dengan susah payah, sesekali berhenti untuk mengatur napas. Keringat mengucur deras di wajahnya, tapi ia tetap tersenyum kecil. Dalam benaknya, sudah terbayang anaknya tidur dengan lebih hangat, tidak lagi langsung bersentuhan dengan lantai dingin. Sedikit lagi, gumamnya menyemangati diri sendiri.
Perjalanan pulang terasa jauh lebih berat dibanding saat berangkat. Namun, tekadnya membuat langkahnya tetap maju. Sesampainya di kontrakan, Karminah yang sedang menggendong bayi mereka langsung terkejut melihat suaminya datang sambil membawa ranjang. "Pak!" Matanya membesar. Pak Harto menurunkan ranjang itu dengan hati-hati di dalam rumah. Ia tersenyum lelah. "Ini buat anak kita, Minah." Karminah mendekat. Matanya mulai berkaca-kaca. "Bapak beli?" "Iya. Bekas, tapi masih bisa dipakai," jawabnya dengan nada penuh harap. Mereka berdua kemudian mulai membersihkan ranjang itu. Karminah mengambil kain lap, sementara Pak Harto memperbaiki sedikit bagian yang terlihat longgar. Mereka bekerja bersama, dengan semangat yang sederhana namun tulus. Setelah selesai, mereka meletakkan kasur tipis di atasnya. Bayi mereka kemudian dipindahkan perlahan ke atas ranjang itu. Untuk pertama kalinya, bayi itu tidak tidur di lantai. Pak Harto dan Karminah saling pandang. Ada harapan yang tumbuh di antara mereka. "Semoga ini bisa membantu," bisik Karminah. Pak Harto mengangguk pelan. Namun, harapan itu tidak bertahan lama. Saat malam tiba, ketika semuanya mulai tenang, tiba-tiba terdengar suara krek pelan dari ranjang tersebut. Pak Harto yang sedang duduk langsung menoleh. "Dengar itu, Pak?" tanya Karminah dengan wajah cemas. "Iya," jawabnya pelan. Ia mendekat, lalu mencoba menyentuh bagian samping ranjang. Kayunya terasa rapuh. Ia menekan sedikit, dan tiba-tiba bagian itu retak. Krek! Ranjang itu bergoyang. Karminah langsung panik. "Pak!" Dengan cepat, Pak Harto mengangkat bayi mereka sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Ia memeluk anaknya erat, sementara matanya menatap ranjang itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia mencoba memperbaikinya, menahan bagian yang retak, tapi sia-sia. Kayu itu sudah terlalu lapuk, dimakan usia dan kelembapan. Tidak ada kekuatan yang tersisa. Dalam hitungan menit, harapan yang tadi siang terasa begitu nyata, kini runtuh begitu saja. Karminah duduk perlahan, wajahnya pucat. "Tidak bisa dipakai ya, Pak?" Pak Harto terdiam. Tangannya masih menggendong bayi mereka. Ia menatap ranjang itu lama, lalu menggeleng pelan. "Tidak bisa, Minah." Suasana menjadi sunyi. Hanya terdengar napas kecil bayi mereka yang masih belum sepenuhnya pulih. Pak Harto menunduk. Untuk sesaat, ia tidak tahu harus berkata apa. Ia sudah berusaha. Ia sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit baginya. Ia sudah memikul harapan sepanjang jalan pulang. Tapi semuanya berakhir sia-sia. "Maaf," ucapnya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Karminah menoleh. "Pak, jangan begitu." "Tapi aku tidak bisa kasih yang terbaik," lanjutnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Karminah menggeleng cepat. "Bapak sudah berusaha. Itu sudah lebih dari cukup." Pak Harto terdiam. Kata-kata itu sedikit menenangkan, tapi tidak sepenuhnya menghapus rasa bersalah di hatinya. Malam itu, mereka kembali menidurkan anak mereka di kasur tipis di lantai. Namun, kali ini, hati mereka tidak setenang sebelumnya. Pak Harto duduk di samping, memandangi anaknya yang terlelap. Ia mengusap kepala kecil itu dengan penuh kasih. Dalam diam, ia kembali berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menyerah. Jika ranjang bekas tidak bisa diandalkan, maka ia harus mencari cara lain. Apapun itu. Kalimat itu terus berputar di dalam kepala Pak Harto sejak malam ketika ranjang bekas yang ia beli runtuh begitu saja. Ia tidak ingin kembali melihat anaknya tidur di lantai dingin. Rasa bersalah yang mengendap di dadanya justru berubah menjadi tekad yang lebih kuat. Pagi itu, seperti biasa, Pak Harto menyelesaikan tugasnya di masjid. Ia menyapu halaman, mengepel lantai, dan memastikan semuanya rapi sebelum jamaah datang. Namun, pikirannya tidak sepenuhnya berada di sana. Setiap gerakannya terasa seperti dikejar waktu. Setelah selesai, ia duduk sebentar di serambi masjid. Tangannya menggenggam lutut, matanya menatap kosong ke halaman. Kalau tidak bisa beli, ya harus buat sendiri.
gumamnya pelan. Ia bukan tukang kayu. Ia tidak punya keahlian khusus. Tapi ia pernah bekerja serabutan, termasuk membantu tukang bangunan. Setidaknya, ia tahu sedikit tentang kayu, paku, dan cara menyusun rangka sederhana. Keputusan itu pun bulat. Hari itu juga, Pak Harto kembali menuju pasar. Langkahnya kali ini lebih cepat, seolah ia sudah tahu tujuan yang pasti. Ia tidak lagi mencari ranjang jadi. Ia langsung menuju bagian pasar tempat kayu-kayu bekas dijual. Di sana, tumpukan papan, balok, dan potongan kayu berserakan. Sebagian sudah retak, sebagian lain masih terlihat kokoh meski kusam. Bau kayu tua bercampur dengan debu memenuhi udara. Pak Harto mulai memilah satu persatu. Ia mengetuk permukaan kayu, mencoba memastikan mana yang masih kuat. Tangannya yang kasar mengusap permukaan papan, merasakan seratnya. Yang ini masih bisa, yang itu juga lumayan. Gumamnya sambil mengumpulkan beberapa potong kayu di satu sisi. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu, pilihan yang salah hanya akan membuat usahanya sia-sia lagi seperti sebelumnya. Saat ia sedang sibuk memilih, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakangnya. Kalau mau buat ranjang, kayu itu kurang kuat, Pak. Pak Harto menoleh. Di belakangnya berdiri seorang laki-laki berusia sekitar 60 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi garis-garis tua, namun sorot matanya tajam. Ia mengenakan baju sederhana yang sudah sedikit pudar. Pak Harto sedikit terkejut, tapi tetap tersenyum sopan. Oh, begitu ya, Pak. Laki-laki itu mendekat, lalu mengambil salah satu papan yang tadi dipilih Pak Harto. Ia mengetuknya pelan. Ini sudah kropos di dalam. Kalau dipakai, paling kuat cuma beberapa hari, katanya tenang. Pak Harto terdiam. Ia memperhatikan papan itu lebih seksama, lalu mengangguk pelan. Saya memang tidak terlalu paham, Pak. Laki-laki itu tersenyum tipis. Mau buat apa? Ranjang, buat anak saya, jawab Pak Harto jujur. Ada uang buat beli yang baru. Pak Harto menggeleng. Tidak ada, Pak. Jadi saya mau coba buat sendiri dari kayu bekas. Laki-laki itu terdiam sejenak. Ia menatap Pak Harto cukup lama, seolah membaca sesuatu dari wajahnya. Kalau begitu, biar saya bantu, ucapnya tiba-tiba. Pak Harto terkejut. Maksudnya? Saya bisa buatkan ranjangnya. Saya tukang kayu, jawab laki-laki itu dengan nada sederhana. Pak Harto menatapnya ragu. Benarkah, Pak? Laki-laki itu mengangguk pelan. Nama saya Syamsuddin. Sudah lama kerja di bidang kayu. Dulu sering buat lemari, kursi, sampai ranjang juga. Ada ketenangan dalam cara ia berbicara. Tidak berlebihan, tidak memaksa. Pak Harto masih diam. Ia bukan orang yang mudah percaya, tapi ada sesuatu dalam sikap lelaki itu yang terasa tulus. Bapak tidak usah bayar mahal, lanjut Syamsuddin. Cukup beli kayunya saja. Saya bantu buatkan. Pak Harto menelan ludah. Tawaran itu seperti jawaban dari kebuntuan yang ia rasakan sejak kemarin. Kenapa mau bantu saya, Pak? Tanyanya pelan. Syamsuddin tersenyum tipis. Tidak semua hal harus ditanya alasannya, Pak. Jawaban itu membuat Pak Harto terdiam. Ada rasa hangat yang tiba-tiba muncul di hatinya. Akhirnya, ia mengangguk. Kalau begitu, saya sangat berterima kasih, Pak. Mereka pun mulai memilih kayu bersama. Syamsuddin terlihat sangat paham. Ia langsung tahu mana kayu yang masih kuat, mana yang harus dihindari. Tangannya bergerak cepat, seolah sudah terbiasa. Yang ini bagus. Ini juga bisa dipakai untuk kaki ranjang, katanya sambil menunjuk beberapa potong kayu. Pak Harto hanya mengikuti, merasa jauh lebih yakin dengan bantuan itu. Setelah semua kayu terkumpul, mereka membelinya dengan harga yang masih bisa dijangkau oleh Pak Harto. Tidak murah, tapi setidaknya tidak sia-sia. Sekarang kita bawa ke rumah Bapak, kata Syamsuddin. Pak Harto mengangguk. Mereka berdua memikul kayu-kayu itu bersama-sama. Perjalanan pulang terasa lebih ringan, bukan karena beban yang berkurang,
tapi karena hati Pak Harto yang dipenuhi harapan baru. Sesampainya di kontrakan, Karminah terlihat kaget melihat suaminya datang bersama seorang laki-laki yang tidak ia kenal. "Pak, ini siapa?" tanyanya pelan. Pak Harto tersenyum. "Ini Pak Syamsuddin. Beliau mau bantu kita buat ranjang untuk anak kita." Karminah menatap lelaki itu, lalu mengangguk hormat. "Terima kasih, Pak." Syamsuddin hanya membalas dengan senyum tipis. "Kita mulai saja." "Ya." Tanpa banyak bicara, ia langsung bekerja. Ia menyusun kayu, mengukur dengan mata, lalu mulai memotong dan menyambung. Gerakannya tenang, rapi, dan teratur. Pak Harto memperhatikan dengan kagum. Seperti sudah hafal di luar kepala, gumamnya. Sesekali, ia membantu memegang kayu atau mengambil alat. Karminah dari dalam rumah hanya bisa melihat sambil sesekali menggendong bayi mereka yang masih lemah. Waktu berjalan tanpa terasa. Suara ketukan palu, gesekan kayu, dan napas yang teratur menjadi irama yang memenuhi kontrakan kecil itu. Tidak ada keluhan, tidak ada istirahat panjang. Syamsuddin bekerja dengan fokus yang luar biasa. Menjelang sore, bentuk ranjang itu mulai terlihat. Sederhana, tapi kokoh. Tidak seperti ranjang bekas yang kemarin, yang rapuh dan mudah retak. Pak Harto merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak anaknya sakit, ia benar-benar merasa punya harapan yang nyata. Ia menatap Syamsuddin yang masih bekerja dengan tekun. Ada rasa hormat yang tumbuh dalam hatinya. "Terima kasih, Pak," ucapnya pelan, hampir seperti berbisik. Syamsuddin tidak menjawab, hanya terus bekerja dengan wajah tenang. Dan di dalam kontrakan kecil itu, di antara kayu-kayu bekas yang perlahan berubah bentuk, sebuah harapan mulai dibangun, sedikit demi sedikit, dengan tangan yang terampil dan niat yang tulus. Suara ketukan palu masih terdengar ketika matahari mulai condong ke barat. Pak Harto beberapa kali melirik ke arah langit dari celah pintu, memperkirakan waktu. Sementara itu, Pak Syamsuddin tetap bekerja tanpa henti. Gerakannya tenang, tidak tergesa-gesa, namun pasti. Setiap sambungan kayu disusun dengan presisi, setiap paku ditanam dengan kuat. Pak Harto mengusap keringat di dahinya. Ia sebenarnya merasa tidak enak melihat lelaki tua itu bekerja sendirian tanpa banyak istirahat. "Pak, istirahat dulu sebentar," ucapnya. Syamsuddin hanya menggeleng pelan tanpa menghentikan pekerjaannya. "Sedikit lagi. Kalau rangkanya sudah jadi, nanti lebih cepat." Pak Harto terdiam. Ia hanya bisa membantu sebisanya, memegang kayu, mengambilkan paku, atau sekadar berdiri memperhatikan. Dalam hatinya, rasa kagum semakin besar. Tak lama kemudian, suara azan asar berkumandang dari masjid yang tak jauh dari kontrakan mereka. Suara itu menggema, menembus dinding papan yang tipis. Pak Harto refleks berdiri. "Pak, azan sudah." Syamsuddin berhenti. Ia menatap ke arah luar, lalu mengangguk pelan. "Ayo kita salat dulu, Pak," ajak Pak Harto. Syamsuddin tidak menolak. Ia meletakkan palu di samping kayu, lalu membersihkan tangannya dari serpihan-serpihan halus. Mereka berjalan bersama menuju masjid. Seperti biasa, Pak Harto langsung mengambil perannya. Ia merapikan sajadah, memastikan saf lurus, dan menyambut jamaah yang mulai berdatangan. Sementara itu, Syamsuddin berdiri agak di belakang. Ia tidak banyak bicara, hanya mengikuti gerakan salat dengan khusyuk. Bagi Pak Harto, ada ketenangan tersendiri melihat lelaki itu ikut bersujud di rumah Allah. Entah kenapa, kehadiran Syamsuddin terasa berbeda, tenang, tidak banyak bicara, tapi membawa rasa damai. Setelah salat selesai, sebagian jamaah mulai pulang. Pak Harto tidak langsung meninggalkan masjid. Ia seperti biasa membersihkan sedikit bagian yang kotor, menyapu daun yang terbawa angin, dan merapikan kembali perlengkapan. Syamsuddin menunggu di serambi, duduk diam tanpa terlihat tergesa. "Maaf, Pak, sudah biasa begini," kata Pak Harto sambil tersenyum. Syamsuddin mengangguk. "Tidak apa-apa, masjid harus dijaga." Jawaban itu singkat, tapi membuat Pak Harto semakin yakin bahwa lelaki itu bukan orang sembarangan.
Tak lama kemudian, mereka kembali ke kontrakan. Pekerjaan pun dilanjutkan. Matahari semakin turun, cahaya keemasan mulai menyelinap masuk ke dalam rumah. Suara palu kembali terdengar, namun kali ini lebih cepat. Rangka ranjang sudah berdiri. Kini tinggal menyusun bagian atas dan menguatkan setiap sudut. Karminah sesekali keluar dari kamar, memperhatikan dengan penuh harap. Bayi mereka tertidur di gendongannya. Napasnya masih terdengar berat namun sedikit lebih tenang. Sudah hampir jadi, Pak? Tanyanya pelan. Pak Harto mengangguk. Iya, Minah. Insya Allah hari ini selesai. Karminah menatap ranjang itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya kembali masuk ke dalam sambil mengelus kepala bayinya. Waktu terus berjalan. Menjelang maghrib, akhirnya Syamsuddin berdiri tegak. Ia menepuk-nepuk tangannya, membersihkan sisa debu kayu. Sudah selesai, ucapnya singkat. Pak Harto yang sejak tadi memperhatikan langsung mendekat. Ia menatap ranjang itu dengan penuh takjub. Ranjang itu sederhana, tidak ada ukiran atau hiasan, tapi terlihat kokoh. Setiap sambungan rapat, setiap kaki berdiri kuat di lantai. Tidak ada bunyi retak, tidak ada tanda-tanda rapuh. Masya Allah, lirih Pak Harto. Tangannya menyentuh permukaan kayu itu perlahan, seolah memastikan bahwa ini bukan mimpi. Ini kuat, Pak? Tanyanya. Syamsuddin mengangguk. Kalau dipakai dengan baik, bisa lama. Pak Harto menghela napas panjang. Ada rasa lega yang sulit ia gambarkan. Semua lelah, semua kekhawatiran, seolah terbayar saat itu juga. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus bilang apa, ucapnya tulus. Syamsuddin hanya tersenyum tipis. Pak Harto kemudian bergegas masuk ke dalam rumah. Ia membuka lemari kecil, mengambil sejumlah uang yang ia kumpulkan dengan susah payah. Tidak banyak, tapi itu adalah bentuk terima kasih yang ingin ia berikan. Ia kembali keluar sambil membawa uang itu. Pak Syamsuddin, ini sedikit rezeki dari saya. Tidak seberapa, tapi mohon diterima, katanya sambil menyodorkan uang tersebut. Namun, halaman itu kosong. Pak Harto terdiam. Pak, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia menoleh ke kanan, ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Padahal tadi, Syamsuddin masih berdiri di dekat ranjang. Pak Syamsuddin, kali ini suaranya sedikit lebih keras. Karminah yang mendengar itu ikut keluar. Kenapa, Pak? Orangnya, tidak ada, jawab Pak Harto, bingung. Karminah mengerutkan kening. Loh, tadi kan masih di situ. Pak Harto melangkah keluar rumah, melihat ke arah gang. Tidak ada tanda-tanda seseorang baru saja pergi. Jalanan sepi, hanya beberapa anak kecil yang bermain di kejauhan. Ia kembali masuk, memeriksa sekitar rumah. Tidak ada. Seolah lelaki itu menghilang begitu saja. Pak Harto berdiri terpaku di dekat ranjang yang baru selesai dibuat. Uang di tangannya masih belum berpindah. Pergi kemana dia? Gumamnya pelan. Karminah menatap suaminya dengan wajah cemas. Mungkin pulang dulu, Pak. Pak Harto menggeleng pelan. Tidak pamit. Suasana tiba-tiba terasa berbeda. Sunyi, tapi bukan sunyi yang biasa. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang membuat hati Pak Harto terasa ganjil. Ia menatap ranjang itu lagi. Ranjang yang kokoh. Ranjang yang dibuat dalam waktu sehari penuh tanpa keluhan. Ranjang yang kini berdiri sebagai harapan untuk anaknya. Namun, orang yang membuatnya menghilang tanpa jejak. Pak Harto menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak pagi, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Bukan takut, tapi ada tanda tanya besar yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu yang redup, ranjang itu berdiri diam, menyimpan sebuah misteri yang belum terjawab. Pak Harto tidak bisa langsung tidur. Ia duduk di samping ranjang itu cukup lama, menatapnya dalam diam. Sesekali tangannya menyentuh permukaan kayu yang halus dan kokoh, memastikan bahwa semua itu nyata. Namun,
Bayangan tentang Pak Syamsuddin yang tiba-tiba menghilang terus menghantui pikirannya. Tidak mungkin, tadi masih di sini, gumamnya pelan. Di dalam kamar, Karminah sudah menidurkan bayi mereka di atas ranjang baru itu. Untuk pertama kalinya, anak mereka tidak tidur di lantai. Napas kecil itu terdengar sedikit lebih teratur. Tidak banyak batuk seperti malam-malam sebelumnya. Karminah keluar perlahan. "Pak, anak kita tidur nyenyak." Pak Harto menoleh. Ia mencoba tersenyum, tapi pikirannya masih dipenuhi tanda tanya. "Syukurlah," jawabnya singkat. Karminah duduk di sampingnya. "Tentang Pak Syamsuddin, mungkin beliau ada keperluan mendadak." Pak Harto menghela napas panjang. Kalau memang pergi, setidaknya pamit, atau bilang mau kemana. Ia bukan orang yang mudah curiga. Tapi kejadian itu terlalu aneh. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan orang keluar rumah. Seolah lelaki itu lenyap begitu saja. Malam semakin larut, tapi mata Pak Harto sulit terpejam. Ia hanya bisa berbaring sambil menatap langit-langit, memikirkan satu hal yang sama berulang kali. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan tugasnya di masjid, Pak Harto langsung bersiap pergi ke pasar. Ia merasa harus menemukan jawaban. Setidaknya, ia ingin mengucapkan terima kasih dengan layak. "Pak mau ke pasar?" tanya Karminah. "Iya, mau cari Pak Syamsuddin," jawabnya. Karminah mengangguk pelan. "Hati-hati, Pak." Pak Harto berjalan dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Pikirannya dipenuhi harapan. Mungkin ia bisa menemukan lelaki itu lagi di tempat pertama kali mereka bertemu. Pasar sudah ramai seperti hari-hari sebelumnya. Suara orang berteriak menawarkan dagangan, suara kendaraan, dan percakapan bercampur menjadi satu. Pak Harto langsung menuju bagian penjual kayu bekas. Namun, tidak ada sosok yang ia cari. Ia mencoba bertanya pada salah satu penjual yang kemarin sempat ia lihat. "Pak, mau tanya, kemarin ada orang namanya Pak Syamsuddin di sini. Tukang kayu. Bapak kenal?" tanyanya. Penjual itu mengerutkan kening. "Syamsuddin?" "Iya, Pak." Badannya kurus, sudah agak tua. Penjual itu terdiam beberapa detik, lalu menatap Pak Harto dengan ekspresi aneh. "Pak Syamsuddin yang itu?" tanyanya memastikan. "Iya," jawab Pak Harto cepat. Penjual itu tertawa kecil, tapi bukan karena lucu, lebih seperti tidak percaya. "Loh, Pak Syamsuddin itu sudah meninggal setahun yang lalu," katanya. Kalimat itu membuat tubuh Pak Harto seperti membeku. "Apa?" Suaranya lirih. "Sudah lama, Pak. Setahun lebih." "Sakit waktu itu," lanjut penjual itu santai, seolah membicarakan hal biasa. Pak Harto menggeleng pelan. "Tidak mungkin. Saya kemarin ketemu. Dia bantu saya buat ranjang." Kini penjual itu benar-benar menatapnya serius. "Bapak jangan bercanda." "Saya tidak bercanda," jawab Pak Harto. Suaranya mulai bergetar. Beberapa penjual lain yang mendengar percakapan itu ikut mendekat. "Kenapa?" tanya salah satu dari mereka. "Ini, Pak, katanya ketemu Pak Syamsuddin kemarin," jawab penjual pertama. Orang-orang itu saling pandang, lalu beberapa di antaranya menggeleng. "Pak Syamsuddin memang tukang kayu dulu. Orangnya baik," kata seorang pria tua. "Tapi beliau sudah meninggal." Pak Harto merasa napasnya sedikit sesak. "Kalau begitu, siapa yang kemarin bersama saya?" gumamnya hampir tak terdengar. Suasana di sekitar menjadi sedikit sunyi. Beberapa orang mulai merasa merinding. Namun, seorang penjual lain tiba-tiba angkat bicara. "Kalau memang Bapak cari keluarganya, Pak Syamsuddin punya istri sama anak," katanya. Pak Harto langsung menoleh. "Di mana mereka sekarang?" "Masih di kampung ini. Anaknya sekarang jadi kuli panggul di pasar," jawabnya. "Bisa saya temui?" tanya Pak Harto cepat. Penjual itu mengangguk. "Bisa. Saya antar." Tanpa berpikir panjang, Pak Harto mengikuti pria itu menyusuri pasar. Mereka berjalan melewati lorong-lorong sempit, hingga sampai di area tempat para kuli panggul berkumpul. Di sana,
Terlihat beberapa pria mengangkat karung, mendorong gerobak, dan bekerja dengan tenaga penuh. Itu dia, kata penjual itu sambil menunjuk. Pak Harto melihat seorang pemuda kurus sedang memanggul karung besar di pundaknya. Tubuhnya terlihat lemah, bajunya lusuh, dan wajahnya tampak lelah. Setelah pemuda itu menurunkan karungnya, penjual itu memanggil, "Din, sini sebentar." Pemuda itu menoleh, lalu berjalan mendekat dengan langkah pelan. "Ada apa, Pak?" tanyanya. "Ini ada yang mau ketemu. Katanya kenal bapakmu," ujar penjual itu. Pemuda itu langsung menatap Pak Harto dengan bingung. "Bapak saya?" Pak Harto mengangguk pelan. "Nama bapakmu, Syamsuddin." Pemuda itu terdiam. Wajahnya berubah. "Iya, itu bapak saya," jawabnya lirih. Pak Harto menelan ludah. "Saya kemarin bertemu beliau." Pemuda itu langsung menggeleng cepat. "Tidak mungkin, Pak. Bapak saya sudah meninggal." "Saya tahu, tapi saya benar-benar bertemu. Beliau bantu saya buat ranjang untuk anak saya," kata Pak Harto, suaranya jujur tanpa dibuat-buat. Pemuda itu terdiam lama. Matanya mulai berkaca-kaca. "Bapak saya memang tukang kayu," ucapnya pelan. "Dulu sering bantu orang, bahkan kadang tidak dibayar." Pak Harto merasakan sesuatu menggetarkan hatinya. "Sekarang kamu kerja di sini?" tanyanya. Pemuda itu mengangguk. "Iya, Pak. Saya harus kerja buat ibu saya." "Ibumu kenapa?" "Sakit, Pak. Sudah lama. Saya yang tanggung semuanya sekarang," jawabnya dengan suara lemah. Pak Harto memperhatikan tubuh pemuda itu. Kurus, pucat, dan tampak tidak terawat. Jelas beban hidup terlalu berat untuk dipikul sendirian. Hati Pak Harto terasa sesak. Ia kembali teringat ranjang di rumahnya. Ranjang yang dibuat oleh seseorang yang seharusnya sudah tidak ada di dunia ini. Tangannya gemetar pelan. "Bapakmu orang baik," ucapnya lirih. Pemuda itu tersenyum tipis, meski matanya basah. "Iya, Pak, sangat baik." Pak Harto terdiam. Ada sesuatu yang perlahan ia pahami, meski masih sulit diterima sepenuhnya. Bahwa kebaikan tidak selalu berhenti, bahkan setelah seseorang tiada. Dan di tengah hiruk-pikuk pasar itu, Pak Harto berdiri dengan hati yang penuh campuran antara haru, bingung, dan rasa tak percaya, menyadari bahwa apa yang ia alami bukanlah sesuatu yang biasa. Sejak pertemuannya dengan anak Pak Syamsuddin pagi itu, pikiran Pak Harto terus dipenuhi bayangan lelaki tua yang telah membantunya dengan tulus. Sosok yang bekerja tanpa lelah, menyelesaikan ranjang dalam sehari, lalu menghilang tanpa jejak, dan ternyata telah meninggal 1 tahun yang lalu. Sepanjang perjalanan pulang dari pasar, langkah Pak Harto terasa berat. Namun bukan karena lelah, melainkan karena hatinya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa syukur, ada rasa takjub, dan juga rasa tanggung jawab yang tiba-tiba muncul. "Kalau benar itu beliau, berarti saya punya utang budi," gumamnya pelan. Sore harinya, setelah menyelesaikan tugas di masjid, Pak Harto memutuskan untuk kembali menemui anak Pak Syamsuddin. Ia merasa harus melakukan sesuatu, sekecil apapun itu. Pemuda itu masih berada di pasar, memanggul barang dengan tubuh yang tampak semakin letih. Ketika melihat Pak Harto datang, ia sedikit terkejut. "Pak," ucapnya. Pak Harto tersenyum tipis. "Saya mau ke rumahmu. Boleh?" Pemuda itu mengangguk, meski terlihat bingung. "Boleh, Pak, tapi rumah saya sederhana." "Tidak apa-apa," jawab Pak Harto lembut. Mereka berjalan bersama meninggalkan pasar. Jalan yang mereka lalui semakin sempit, hingga akhirnya sampai di sebuah gang kecil yang sunyi. Rumah-rumah di sana tampak sederhana, bahkan sebagian terlihat hampir roboh. Pemuda itu berhenti di depan sebuah rumah kecil berdinding papan. Catnya sudah mengelupas, atapnya tampak miring di beberapa bagian. "Ini rumah saya, Pak," katanya pelan. Pak Harto mengangguk. Ia mengikuti masuk ke dalam. Di dalam rumah itu, suasana terasa sepi. Hanya ada sebuah dipan tua di sudut ruangan, sebuah kursi kayu,
dan beberapa peralatan dapur sederhana. Di atas dipan, seorang perempuan tua terbaring lemah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan napasnya terdengar berat. "Ibu," panggil pemuda itu pelan. Perempuan itu membuka mata perlahan. "Ya? Ada tamu, Bu," katanya. Perempuan itu mencoba bangkit sedikit, namun terlihat kesulitan. Pak Harto segera mendekat. "Tidak usah bangun, Bu," ucapnya sopan. Perempuan itu menatap Pak Harto dengan bingung. "Maaf, ini siapa ya?" Pak Harto menarik napas pelan. "Saya, orang yang pernah dibantu oleh almarhum Pak Syamsuddin." Kalimat itu membuat mata perempuan itu membesar. "Bapak mengenal suami saya?" Pak Harto mengangguk. Ia kemudian menceritakan semuanya. Tentang pertemuannya di pasar, tentang ranjang yang dibuat dalam sehari, dan tentang bagaimana lelaki itu menghilang begitu saja. Perempuan itu mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Tangannya yang lemah perlahan menutup wajahnya. "Bapak saya, memang seperti itu," kata pemuda itu pelan. "Selalu membantu orang." Tangis kecil mulai terdengar dari perempuan itu. Bahkan setelah dia tidak ada, dia masih menolong orang lain. Suasana di dalam rumah itu menjadi hening, dipenuhi rasa haru yang mendalam. Pak Harto membuka saku bajunya. Ia mengeluarkan sejumlah uang yang kemarin sempat ia siapkan untuk membayar Pak Syamsuddin. "Bu, ini tidak seberapa," ucapnya sambil menyodorkan uang itu. "Anggap saja ini tanda terima kasih saya." Perempuan itu langsung menggeleng. "Tidak, saya tidak bisa menerima. Ini bukan untuk ibu saja," lanjut Pak Harto lembut. "Ini untuk keluarga yang sudah membantu saya, bahkan tanpa meminta apa-apa." Pemuda itu menatap uang itu, lalu menatap ibunya. "Ibu, kita butuh," katanya pelan. Perempuan itu terdiam. Air matanya jatuh perlahan. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya menerima uang itu. Terima kasih banyak, Pak." Suaranya lirih penuh haru. Pak Harto hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia merasa sedikit lega. Setidaknya, ia bisa membalas kebaikan yang telah ia terima, meski tidak sebanding. Setelah berpamitan, Pak Harto berjalan pulang dengan langkah yang lebih ringan. Hatinya terasa hangat. Sesampainya di rumah, Karminah menyambutnya. "Pak, bagaimana?" tanyanya. Pak Harto duduk, lalu menceritakan semuanya, tentang Pak Syamsuddin yang ternyata sudah meninggal, tentang anaknya yang bekerja keras, dan tentang istrinya yang sakit. Karminah mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya perlahan berkaca-kaca. "Jadi, uang itu Bapak berikan ke keluarganya?" tanyanya. Pak Harto mengangguk. "Iya, Minah." Karminah tersenyum pelan. "Itu sudah benar, Pak." Pak Harto menatap istrinya. "Kamu tidak keberatan?" Karminah menggeleng. "Tidak, justru saya bersyukur. Kita masih bisa berbagi." Jawaban itu membuat hati Pak Harto semakin tenang. Malam itu, mereka duduk di dekat ranjang yang kini ditempati anak mereka. Bayi itu tidur dengan lebih nyenyak dari sebelumnya. Napasnya mulai terdengar lebih ringan. Hari demi hari berlalu. Dengan pengobatan yang rutin dan kondisi tidur yang lebih baik, perlahan keadaan anak mereka mulai membaik. Batuknya berkurang, napasnya tidak lagi sesak seperti sebelumnya. Pak Harto dan Karminah merawatnya dengan penuh perhatian. Mereka tidak lagi membiarkan dingin lantai menyentuh tubuh kecil itu. Beberapa bulan kemudian, mereka kembali ke rumah sakit untuk kontrol. Dokter memeriksa dengan teliti, lalu tersenyum. "Alhamdulillah, paru-parunya sudah kembali normal," katanya. Karminah langsung menutup mulutnya, menahan tangis haru. Pak Harto menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Dok," ucapnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu, bukan hanya dokter yang berjasa. Ia teringat pada ranjang di rumahnya. Ranjang sederhana yang dibuat dari kayu bekas, oleh tangan seseorang yang bahkan sudah tidak ada di dunia ini. Malam itu, ketika mereka kembali ke rumah, Pak Harto berdiri sejenak di dekat ranjang tersebut. Ia mengusap permukaannya dengan pelan. "Terima kasih,
Pak Syamsuddin, bisiknya. Di dalam kesederhanaan hidupnya, Pak Harto belajar satu hal yang tidak akan pernah ia lupakan, bahwa kebaikan yang tulus tidak akan pernah benar-benar hilang, bahkan dikenang hingga orangnya sudah tiada. Tamat.